I know gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan VGA AMD RX 550 4GB GDDR5 dari MSI Aero. Kita lihat nih, ini bentuknya yang compact, kecil dengan baling-baling yang lumayan besar, tanpa power pin. Memiliki memori 4GB GDDR5 dan 3 di output display. Ada display port HDMI dan juga DVI. Nih dia mungil banget ya, saya suka banget desain yang kayak gini. Dan juga TDP-nya oke banget di maksimum 50 watt. Kita langsung cek untuk data detail-detail. Di sini dia rilis di tahun 2017, 20 April ya, dengan base clock di 1100 dan memory clock di 1750 MHz. Dan dia memiliki 4GB GDDR5 dan juga ada varian yang 2GB GDDR5. Tapi kali ini kita memegang yang 4GB GDDR5. Oke, dia memiliki 3 DisplayPort tadi, 3 output display, dan juga sudah menggunakan DirectX 12. So, kita lihat nih gimana performa dari RX 550 4GB ini, apakah masih oke? Nggak perlu lama-lama, let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 550 4GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita ada di Descender ya teman-teman. Kita langsung cek aja untuk settingannya. Untuk settingannya kita ada di low 1080p dan VSync kita off ya. Kita langsung cek aja. Untuk FPS-nya itu kita ada dapat di kisaran 40 sampai 50-an FPS. Sebenarnya kalau tanpa record ini bisa nyentuh sampai di 60 mungkin ya, 50 sampai 60. Cuman ini karena sambil record, FPS yang didapat di kisaran 40-an sampai 50-an. Yang dimana ini udah lumayan playable banget. Untuk RX 554GB tanpa power pin loh ini. Dan untuk masih maksimum TDP nya ini ada di 55 atau 65 watt ya, 55 watt deh kalau nggak salah. Nah ini udah oke banget untuk teman-teman yang mau main game-game e-sport atau game-game indie seperti ini, yang nggak terlalu butuh performa VGA yang lumayan powerful banget lah ya. Tapi karena ini pun juga VGA tanpa power pin, 4GB, dan juga ini udah oke banget performanya untuk kita pakai harian untuk teman-teman yang mau ngerakit dengan budget terbatas seperti itu sih. Ini udah oke banget ya. Untuk suhu juga bisa dilihat teman-teman, di pojok kiri atas itu ada di 58 derajat dengan GPU usage ada di 99%. Bisa lihat ini udah oke banget. Waduh. Oke, sekian pengetesan di Descender. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Kembali lagi di pengetesan RX 550 4GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita ada di Spider-Man Remaster. Kita langsung cek aja untuk settingannya bareng-bareng. Untuk layar di 1080p tanpa VSync, kita nggak ada frame limit. Di sini kita dibantu AMD FSR 2.0 di balance, dan juga untuk graphic cards di very low. Ya, untuk teman-teman butuh graphic card budget dan udah lumayan oke lah buat ngegame, RX 550 ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk teman-teman yang masih, sebenarnya nih ya, disarankan kalau masih pakai layarnya belum full HD itu masih oke lah. Kayak di resolusi 768p, 720p, 900p itu masih oke. Dengan VGA tanpa pin power ini udah bisa main lumayan banyak game dengan FPS yang variatif dan settingan yang perlu disetting juga ya. Contohnya mungkin kayak mau main game-game e-sport, Valorant, GTA 5 offline juga masih enak. Terus juga apalagi ya, game-game e-sport lagi tuh apalagi ya, ada Dota 2, ada CS 2, atau bahkan cuman mau main Point Blank, ini juga udah oke sih. RX 554GB. So yap, di Spider-Man kita dapat FPS yang variatif ya, di kisaran 20-30, tapi karena ini lagi sambil record mungkin ada penurunan.
Tapi biasanya kalau tanpa record nih bisa dapat di 30-an sih. Udah di 30-an enak lah, seperti kayak kalian main di konsol aja, kayak main di PS atau Xbox kayak gitu. Xbox yang sebelumnya ya, bukan yang sekarang. Sip. Oke. Sekian pengetesan di Spider-Man Remaster, kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 554GB YDDR5 dari MSI. Kita kali ini ada di God of War 2018. So, kita langsung cek aja untuk settingannya dulu. Untuk displaynya ada di 1080p, AMD FSR di Ultra Performance. Apalagi ya, untuk grafiknya di preset low. Ini kita bisa dapat di 40-an fps dengan sedikit nggak sedikit ya, banyak pengorbanan gambar kualitinya. Tapi ya ini udah terhitung playable banget, di 45 tuh udah nyaman banget di 45 fps. Cuman coba ya, kalau kita naikin untuk FSR nya ke balance, kita dapat di berapa? Di 34 ya, di 30-an, kadang drop di 20. Nah ini ada kurang nyaman sih ya, berasa starternya. Cuman berarti mungkin sweet spotnya kita ada di performance kali. Kita cek di performance, kita dapat di 30-an fps nih, 35, 34, gambarnya ya lebih oke daripada kita pakai ultra performance. Jadi main God of War udah oke nih ya, bisa lah di setting-setting sedikit. Tapi kenapa latensinya jadi tinggi sekali dibandingin kita pakai ultra performance? Ya lebih enak yang ultra performance gitu loh. Nah iya, kurang paham sih. Tapi RX 554GB ini masih oke banget buat kita sandingin sama prosesor-prosesor yang terhitung apa ya, lawas mungkin ya, kayak i5 Gen 3, i5 Gen 4, i3 ini masih oke lah gitu. Si God of War ini ya udah terhitung playable lah. Ini sambil record loh, berarti ya artinya kalau tanpa record bisa dapat FPS yang lebih oke sih kayak gitu. So nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. By the way, sebelum itu kita bisa lihat untuk suhu di pojok kiri ada di 60 derajat, yang dimana ini masih oke banget, adem banget. Dan juga memori dari VGA yang digunakan ada di 2,7 GB. Ini oke banget. Inilah keuntungannya memiliki 4 GB VRAM dibandingin yang 2 GB VRAM, seperti itu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita lanjut lagi. Let's go. Kembali lagi di pengetesan RX 554GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita ada di Forza Horizon 5. Kita lihat ya, untuk FPS yang didapat ada di 30-an. Tapi sebelum itu kita langsung cek untuk settingannya. Untuk settingannya ada di 1080p, frame rate unlock, VSync off, kita full screen. Dan ini untuk grafiknya ada di low, bukan di very low ya. Sip, kita langsung cek aja kita dapat di berapa FPS, di 39, 40, yang dimana ini udah oke banget. Dan plus juga ini sambil record lah, yang artinya kalau tanpa record mungkin kalian bisa nikmatin di atas 40-an FPS, mungkin nyentuh-nyentuh di 50-an. Tapi untuk game balapan kayak gini harusnya di 40-an udah oke ya. Kita bisa cek juga untuk suhunya ada di 58 derajat, GPU usage-nya 98%, 99%, oke. Fan speed teman-teman bisa lihat hanya di 33%, senyap banget, nggak ada bunyi-bunyian, aman, adem. Tapi ya bedanya di kita nggak bisa monitor dari TDP-nya si RX 550 ini nih. Nggak tahu juga kenapa. Nanti kita coba sambil cari tahu ya. Tapi ya so far overall ini udah nyaman banget lah untuk game-game casual dengan settingan-settingan yang apa ya, kalian mau main game AAA bisa dengan settingan-settingan tertentu, kalian bisa setting-setting, korbanin sedikit banyak deh untuk kualitas gambarnya. Terus juga untuk main game-game e-sport udah pastinya aman, lancar gitu. Ini Forza aja kayaknya di misalnya gue disuruh namatin Forza di 40-an FPS masih oke lah, masih terhitung nyaman lah gitu.
suhunya juga oke, di bawah 60 loh, bahkan nyentuh 60 aja jarang gitu. Oke, sekian pengetesan dari RX 550, kita lanjut ke konklusinya ya. Let's go. Ya, sekian pengetesan dari RX 550 4GB MSI Aero. Ini masih oke banget ya. VGA tanpa power pin, maksimum TDP di 50 watt. Buat teman-teman yang budgetnya terbatas, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian, penyelamat kalian untuk main game-game e-sport, bahkan game AAA dengan settingan yang menyesuaikan ya. Jadi ya ini adalah VGA favorit kedua saya setelah GT 1030. Ini adalah VGA yang dengan TDP yang benar-benar hemat banget dan performa yang lumayan banget. Nah, kalau buat teman-teman gimana, bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. I know